Ibu, Bibi bangun. Paman, jangan lempar adikku. Paman, hentikan. Aku tak pernah menyangka, ternyata kau yang menggoda suamiku. Ibu, kenapa ayah menggigit Bibi Zeng? Kau memberiku parfum mahal sebagai hadiah Valentine. Sindro tidak marah. Dia ada asma, tidak bisa pakai parfum. Ini cocok untukmu. Kenapa begitu terkejut? Bukankah kita sudah berbagi dalam banyak hal? Dia milikmu sekarang, keluar dari rumahku. Aku keluar, tapi kau yang memintaku tinggal di sini. Ayahnya sudah tiada. Kami akan kehilangan rumah. Jangan khawatir. Aku di sini. Rumahku selalu punya tempat untukmu. Kuanggap kau sahabatku. Kau anggap aku bodoh? Bukankah sahabat harus berbagi segalanya? Termasuk rumahmu, bajumu, dan suamimu. Sedikit parfum saja sudah membuatmu sesak, lemah sekali. Ini kesempatan untuk ganti istri. Kau tidak mau? Jangan menindas ibuku. Ibu, Bibi bangun. Paman, jangan lempar adikku. Paman, hentikan. Jangan mendesak. Jangan mendesak. Ada apa dengannya? Di mana obatku? Dia jatuh ke lantai. Dia harus minum obat. Sudah lebih baik. Mereka saling kenal? Siapa dia? Kalung itu. Selamat ulang tahun. Zizo, lihat apa ini. Terima kasih, Bibi. Hadiahmu yang paling kusukai. Biarkan kupakaikan untukmu. Kenapa kau punya kalung itu? Kau pernah melihatnya? Aku? Tuan Shen dan istrinya sudah datang. Itu Zheng Xiaoran, Shen Mingtang. Selamat atas gelar aktor terbaik termuda. Kabarnya kau akan bergabung dengan ibumu acara Variety Baru 2024. Anakku tercinta, benarkah ini? Untuk persiapan syuting, Zizou sudah pindah kembali ke rumah. Tuan Muda Shen, Zizou sudah dewasa. Di tahun 2024, aku melakukan perjalanan waktu. Keluarga yang sempurna. Zheng Xiaoran, kau mencuri hidupku. Bagaimana kau bisa hidup tenang? Nona, ada pertanyaan lagi. Nyonya Shen, apa harta paling berharga bagimu? Tentu saja anakku. Dia hadiah terbesar dalam hidupku. Baik, kalau begitu, ku mulai darinya dulu. Bantu Tuan Muda membawa barangnya. Baik. Nyonya Shen? Zizou, kau sudah pulang. Kenapa diam-diam daftar acara itu? Kalau tidak, apa kau akan pulang? Sekali ini saja. Zizou, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi aku? Atau untuk mengendalikanku? 16 tahun lalu, kau merayu suamiku dan merampas hidupku. Kini akan kugunakan anak kesayanganmu untuk membuatmu kehilangan segalanya.
Wartawan melamar jadi asistenku. Jika kau cari gosip, sebaiknya kau pergi sekarang. Aku penggemar terbesarmu. Aku hanya ingin membalas kebaikanmu. Kau tidak memenuhi syarat. Jangan terburu-buru. Aku akan beri alasan yang tak bisa kau tolak. Kakak, aku sudah pulang. Hahaha. Ziyue, kau sudah besar. Siapa kamu? Panggil saja aku Shuyiren. Aku tidak kenal kamu. Kakak, lihat. Ibu sudah cari beberapa asisten untukmu. Ibu siapa? Ibu kakak adalah ibuku. Kamu ini siapa sih? Perilakumu aneh. Bagaimana mungkin Zheng Xiaoran? Lihatlah dan pilih yang cocok. Ziyue, bagaimana kau bisa mengakui musuh sebagai ibumu? Aku akan merebutmu kembali. Aku takkan melaporkan aktivitasmu ke ibumu. Tidak perlu. Aku sudah punya asisten. Berhenti. Deng Xiaoran, kau butuh 6 bulan bagimu untuk berubah dari penumpang menjadi pemilik. Tebak berapa lama waktu yang kubutuhkan? Tidak tahu, malu. Kenapa matanya mirip sekali dengan Zhou Xinrou sebelum meninggal? Halo Nyonya Shen, aku asisten pribadi Jizhou. Namaku Shuyiren. Mulai hari ini, kau akan tinggal di rumah ini untuk merawat Zizou lebih baik. Tapi ingat, kalau gagal dalam tugas, banyak yang bisa menggantikanmu. Baik, Nyonya Shen, aku akan merawat Jizhou dengan baik sampai dia jatuh cinta padaku. Wartawan gosip takkan puas hanya dengan jadi asisten. Iren, nama yang bagus, wajahnya juga cantik, tapi dia terasa sangat familiar. Kau masih mikirin wanita murahan itu? Tentu tidak. Hanya kau yang kucintai. Tunggu. Apa kakak pilih kamu jadi asistennya? Karena kalian pacaran? Kenapa nanya begitu? Siapapun dilarang pacaran dengan kakak. Apakah kamu suka dia? Jangan asal bicara. Ibu menyuruhku memperingatkanmu. Jangan ada pikiran tak pantas pada kakakku. Kau dengar? Pikiran tak pantas? Mari 3-2. Aku ingin foto dengan Bibi Zhou. Baiklah. Ya. Jangan sentuh barangku. Sudah 16 tahun. Anak kecil yang selalu menempel padaku benar-benar sudah dewasa. Apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin bantu tuan muda beres-beres. Seharusnya begitu. Hubungan ibu dan anak yang luar biasa. Retakan pertama di keluarga bahagia ini bermula darinya saja. Halo semuanya, hari ini adalah wawancara kenangan masa kecil Jizhou. Bagaimana kalau kalian berbagi cerita tentang dia? Dulu dia asisten rumah tangga kami. Asisten rumah tangga? Setelah parasit berkuasa, memang akan menggigit inangnya. Dia juga ibu kandung Ziyue. Dia sudah meninggal. Dia sangat berarti bagiku. Sepertinya Jizhou sangat menyukainya. Kamu pasti bercanda. Anak tentu mencintai ibunya. Kita akhiri di sini hari ini.
Siapa yang suruh ambil foto tak berkaitan? Tapi, Zizou sangat menghargai foto ini. Dan dia ibu kandung si Yue. Dia tidak sepenuhnya tak berkaitan. Diam. Perusak rumah tangga orang tak pantas jadi ibu. Kenapa engkau berkata begitu tentang ibumu? Ku bilang, wanita murahan itu tak layak jadi ibuku. Aku hanya punya satu ibu. Dan dia selalu baik padaku. Jangan sebut wanita itu lagi di sini. Kau mengerti? Ya. Satu kesalahan lagi dan kau keluar. Jangan buang itu. Zizou sangat menghargai foto ini. Beraninya kau. Pengurus. Ya. Beri dia pelajaran. Serahkan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Jangan bergerak. Si Yue tidak ingat pada ibunya lagi. Ya? Jangan nakuti aku, Kak. Adik, jangan nakuti aku. Adik. Ibu, antar adik ke rumah sakit, ya. Mulai sekarang aku akan patuh pada ibu. Benarkah? Ingat, dia kena serangan asma dan jatuh sendiri dari atas. Ini bukan salah siapapun. Mengerti? Jangan tanya yang tidak perlu. Dengan semua yang terjadi, ternyata dia berniat mendekati anakku. Langkah pertama berhasil. Sedang apa engkau? Kau punya 3 hari usir dia dari sini. Tuan Shen. Asisten Shu. Kau memang luar biasa. Kau mencuri foto anakku saat dia sedang mandi, lalu sengaja minta sutradara menanyakannya, sebenarnya apa alasannya? Coba tebak berapa lama lagi istriku akan mengetahuinya. Apa kau akan memberitahunya? Aku bisa merahasiakannya, tapi aku sangat penasaran. Kenapa kau merayu anakku sambil menyelidiki istriku? Aku asisten pribadi Zizou. Aku wajib mengetahui semua tentang dia. Lalu, kukirim kalian semua ke neraka. Bintang jatuh cinta ke asistennya, itu cuma dongeng belaka. Berhenti buang-buang waktumu, tapi tampangmu cukup cantik. Aku ingin... Tuan Shen, bagaimana kalau besok? Ku dengar besok Nyonya tidak ada di rumah. Baik, aku akan menunggumu. Jangan salahkan aku jika aku duluan bertindak. Bagus, satu foto lagi. Sempurna, cantiknya. Zizou, minumlah air. Aduh! Maafkan aku, Tuan Muda. Akan segera kuurus. Akan kubersihkan segera. Mohon maaf. Menunggu aku. Tuan Shen, Tuan Muda masih mau ganti baju? Biarkan dia menunggu. Kenapa? Kau berubah pikiran. Jika aku tak memperingatkanmu dan istriku tahu kau menyelidikinya, dia tak akan membiarkan kau tinggal. Waktunya hampir tiba, dia sudah datang.
Lepaskan. Keluar. Kamu baik-baik saja? Anak durhaka. Beraninya kau. Tuan Muda bagaimana sekarang? Mingtang. Dokter, ada apa? Dia punya penyakit jantung. Bahkan saat emosi memuncak, dia tak boleh memaksakan diri. Generasi muda zaman sekarang. Aduh. Zizou, lihat asisten yang kamu pekerjakan. Dia berani merayu ayahmu di sini. Dengar baik-baik. Dia yang melecehkan asistenku. Mana mungkin? Kau pikir semua orang sama sepertimu, suka menghancurkan keluarga orang? Lagi pula, kau paling tahu apa yang sudah dia perbuat. Ngapain pura-pura saling mencintai? Zizou, kau. Tuan Muda, aku tak bisa tinggal di sini lagi. Ini bukan salahmu. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Zheng Xiaoran, kau besarkan anak yang baik. Sayangnya dia akan jadi senjata di tanganku. Dia sudah sadar, aku akan melihatnya. Begitu Tuan Shen bangun, aku akan menyebarkan video itu dan buktikan aku tak bersalah pada semua. Bodoh, kau sampai terekam. Kau sudah sadar, harusnya kau jangan sadar. Apa yang mau kau lakukan? Kau terus bermain wanita selama bertahun-tahun. Aku sudah muak. Daripada membiarkan kekotoranmu menghancurkan reputasiku dan merusak hidupku, lebih baik kubunuh kau sekarang. Ibu, kau sudah gila. Zizou, mulai hari ini, keluarga Shen sudah jadi milik kita. Kau terlalu menakutkan. Zizou, kematiannya wajar. Benar, kan? Seperti 16 tahun lalu, jangan beritahu siapapun, benar, kan? Aku melakukan semua ini untukmu. Anggap aku memohon padamu, ya? Kenapa kakak belum datang? Waktu sudah berakhir, kita tak bisa menunggu lagi. Ayah paling benci bunga lili. Tak ada yang mengajarimu harus memakai pakaian duka yang pantas. Di mana video itu? Tenang saja Nyonya Shen, almarhum sudah tiada. Aku takkan biarkan siapapun tahu perbuatan Tuan Shen. Anggap kulakukan ini demi Zizou. Dia lebih penting dari pemakaman ayahmu. Tak perlu ikuti aku saat bukan jam kerja. Tak bisakah aku mengunjungi teman? Kau kenal dengannya? Kaulah teman yang kukunjungi. Zizou. Berapa kali ibu harus bilang, jangan temui wanita ini. Dia sudah mati. Aku sudah lama tidak melihatnya. Terus kenapa? Kau sudah berjanji, takkan menemuinya lagi. Ayo. Benar. Zhou Xinrou sudah lama meninggal dan kau akan kehilangan semua yang kau sayangi. Tunggu saja nanti. Sudah 16 tahun, hanya Shen Zizou dan aku yang ziarah ke makam Nona Zhou. Sayang, Ziwei, demam tinggi. Kamu di mana? Minum air hangat yang banyak. Kenapa lama? Cepat. Bu Zhou, kuantar kau ke rumah sakit. Zhao Xingchuan, kamu ngapain? Oh, aku supir taksi. Kau mau kembali ke kota? Tarifku terjangkau. Mereka kenal dari mana? Tadi kamu kunjungi seseorang di pemakaman. Jenguk musuh. Ini barang baru. Kau mau coba? Kamu beli coklat favoritku lagi. Nona suka ini. Kelak akan selalu kusiapkan untukmu. Seperti merek lawas.
Sayangnya, aku tidak suka manis. Turunkan aku di sini. Kalau dia kenal Zhao Xingchuan, mungkin dia juga kenal Bibi Zhou. Kamu dan Zhao itu. Tuan muda, permainan kita resmi dimulai. Tuan muda, bisa tolong ambilkan piyamaku? Bagaimana kamu kenal Zhao Xingchuan? Siapa? Zhao Xingchuan. Bukankah dia yang mengantarmu ke kota? Oh, maksudmu supir itu? Supir? Dulu dia supirnya Bibi Zhou. Tapi sekarang dia... Lupakan saja kalau tidak kenal. Tunggu, sebentar. Aku perlu memastikan rencana syuting besok denganmu. Karena tema besok tentang kenangan masa kecil dan rasa yang paling berkesan. Jadi ingin kutanya, perlu aku siapkan sesuatu khusus sebelumnya? Tidak perlu. Rasa yang kuidamkan sudah tak akan kurasakan lagi. Belum tentu. Coba ini, masakanku lumayan enak. Apa aku bilang? Jangan bergaul dengan anak tak berguna. Apa yang sudah kubilang? Kesini sekarang. Bibi Zhou, tolong aku. Malam ini kau tak boleh makan. Enak? Enak sekali. Mengapa ibu menyuruhku berbohong tentang kami dan bilang ayahku sangat kaya dan melarangku bermain dengan anak miskin? Bibi Zhou, kau adalah Bibi Zhou. Bibi Zhou, kau Bibi Zhou kan? Apa aku terlihat setua itu? Kalau begitu kau pasti pernah bertemu dengannya, kan? Tuan muda, kau menyakitiku. Maaf, aku hanya... Aku memang bertemu dengannya belasan tahun lalu. Pak, belilah kalung ini. Ada apa? Serangan asma. Bertahanlah. Aku punya obat. Tarik napas perlahan. Kamu anak siapa? Orang tuaku sudah meninggal. Namaku Xu Yiren. Aku membuat telur dadar udang. Mau makan? Kutukar dengan ini. Jadi kamu yang memberikannya padanya? Saat pertama bertemu kamu, aku melihat kalung ini dan sadar kamu juga mengenalnya. Sudah memakainya lebih dari 10 tahun. Kau pasti sangat merindukannya. Terima kasih sudah menjadi orang yang masih mengingatnya. Murahan. Bapak mengira anakku mudah digoda? Ibu, sedang apa ini? Dia sedang persiapkan syuting besok. Kau yang sebagai ibu pun tidak tahu. Apa makanan kesukaanku sekarang? Dia sangat suka memasak. Kalau begitu, kau yang siapkan sayuran yang bakal dipakai besok. Sudah berapa kali kukatakan, jangan pakai barang wanita itu. Maksudmu dia yatim piatu? Xu Yiren besar berkat kebaikan orang. Dia baru jadi asisten Shen Zizou. Tapi Nyonya Shen tidak menyukainya. Kukira itu dia adalah Nona Zhou. Bagaimana mungkin? Anak-anak paling suka masakanku. Katanya ada rasa cinta dari ibu. Nyonya demi kasih kejutkan untuk Zizou. Dia memasak sendiri. Tangannya hampir terluka. Selama anak-anak senang, luka kecil bagi seorang ibu bukan masalah besar. Boleh ku coba? Coba telur dadar udang ini. Ini masakan andalan Nyonya Shen. Nyonya Shen, aku sudah bicara ke sutradara. Bagian itu akan dipotong dan tidak akan tayang. Tak ada yang tahu. Benarkah? Tapi aku tak pandai memasak. Aku penasaran bagaimana rasanya air mendidih. Nyonya Shen, saat dituang ke tubuh, kau mengundurkan diri. Jika tidak, lain kali bukan air panas lagi. Zizou. Apakah sakit? Jika bisa memilih, aku lebih milih tak mau jadi anakmu. Ayo pergi.
Tuan muda, tanganmu. Aku akan ambilkan obat. Mulai sekarang panggil saja aku Zizou. Ibu yang mencarikan dokter kulit ini untukmu. Tidak mudah diajak bertemu. Terima kasih, Nyonya Shen. Kemarin emosiku yang buruk, kau jangan keberatan. Yang penting, Nyonya tak marah padaku. Tanganmu sudah membaik. Zizou, aku mau menyuruh Ziyue mengantar dia ke rumah sakit. Ziyue, jika aku benci seseorang, maukah kau menghajarnya untukku? Tentu. Ibu sudah banyak membantuku, asalkan ibu senang, apapun akan kulakukan. Melayanimu, kau tidak layak. Ziyue, kenapa kau bisa jadi seperti ini? Diam. Jangan panggil aku Ziyue. Kalau bukan karena kakakku, aku takkan tahan denganmu selama ini. Mending kau merangkak sendiri ke rumah sakit. Dulu ibumu tak mengajarimu begini. Ibu masih sakit. Ziyue tiup lukanya. Ibu sama sekali tidak akan sakit lagi. Aku peringatkan kau, jangan sebut wanita itu lagi. Kalau ibuku sampai marah, aku takkan mengampunimu. Zizou, kau tak marah lagi padaku, kan? Ziyue memang tak biasa merawat orang. Pantasan dia ceroboh begini. Zizou, mau kemana? Kenapa engkau sendirian? Mana Ziyue? Tutup matamu dulu. Lihat. Aku bersusah payah minta tukang emas memperbaiki pengait kalung ini. Biar ku kenakan padamu. Detak jantungmu terdengar jelas. Bu, aku sudah memberinya pelajaran. Ibu tak perlu khawatir lagi. Dia bukan tipe yang patuh pada peringatan dan akan berperilaku baik. Ternyata dia baik di depan, tapi menusuk dari belakang. Kakak, bukankah seharusnya kau di kantor? Siapa yang membiarkanmu meninggalkannya di jalan? Tidak apa. Aku jatuh sendiri. Jangan salahkan Ziyue. Jangan harap aku akan berterima kasih padamu. Kau? Zizou, karena kau begitu peduli padanya, akan kutunjukkan sesuatu yang menarik. Asisten Shu, jelaskan padaku, apa ini? Tidak disangka Nyonya, begitu suka mengobrak-abrik barang di kamarku. Mau ku beritahu sudut mana yang kau lewatkan? Shen Mingtang punya gejala jantung, dan dia pria tua mesum. Shen Zizou suka telur dadar udang, dan memakai kalung tua. Zizou, dia tahu cara menyenangkanmu. Jadi selama ini kau terus membohongiku? Kenangan 10 tahun itu juga rekayasa. Sudah kukatakan dia mendekatimu dengan niat tersembunyi. Tidak, Tuan Muda. Semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak... Pergilah. Aku tak butuh asisten lagi. Tunggu. Sebelum kau pergi, aku butuh jawaban jelas. Kenapa kau coreng potret ayahku? Karena aku benci dia. Mengenai apa alasannya, Nyonya Shen pasti tahu. Haruskah aku perlihatkan rekaman CCTV dari ruang ganti apa yang dia lakukan padaku? Apa yang ayah lakukan? Aku tak pernah berani mengatakannya. Dia merayu ayahmu. Aku paling benci wanita sepertimu. Pergi sekarang. Sudah larut, pergilah besok.
Takutnya tak bisa pergi lagi. Nyonya Shen, biar kami wawancarai. Ada apa? Bagaimana pendapat Anda? Ada apa ini? Nyonya Shen, mari wawancara. Siapa yang memotret ini? Kalau kau tak memukul orang, tak akan ada yang bisa memotretnya. Hentikan. Mau kemana kau? Nyonya Shen sudah lupa, aku harus keluar dari keluarga Shen. Ibu, jika dia pergi sekarang, rumor akan menyebar sampai tak terkendali. Ibu yang memutuskan kapan kau boleh pergi. Kalau Nyonya ingin aku tinggal, aku bisa jelaskan pada mereka semua. Jika perlu, kau kira siapa dirimu? Zizou, rumor ini pengaruhi kariermu. Kita akan adakan acara amal. Nanti kau ikut hadir. ular berbisa masih berpura-pura dermawan. Haruskah kita beritahu para tamu caramu jadi Nyonya Shen? Hasil jepretan ini cukup bagus. Aku sependapat. Harganya pasti cukup tinggi. Ini barang yang kita lelang hari ini. Pasti bernilai. Benar kan? Kelihatan bagus. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Listrik padam ya? Apa aku mengizinkanmu menjual barang peninggalanku? Siapa di sana? Siapa di sana? Siapa yang bicara? Hantu. Jika tidak berbuat jahat, tidak akan takut didatangi. Zheng Xiaoran, kau tinggal di rumahku. Kau tidak takut mimpi buruk? Aduh, aku menyentuhnya. Ini nyata. Dulu kuberikan semua yang kamu mau. Mengapa kamu merayu suamiku? Bahkan serakah sampai membunuhku. Dia benar-benar hantu. Berhenti main tipu muslihat. Akan ku cari tahu siapa engkau. Zhao Xingchuan. Ternyata kau... Siapa kau sebenarnya? Mengapa menyamar sebagai Nona Zhou? Siapa engkau sebenarnya? Kenapa engkau menyamar sebagai Nona Zhou? Aku hanya anak yatim piatu. Belasan tahun yang lalu, aku menerima kebaikan Nona Zhou. Kudengar dia mati dengan tidak adil. Sehari setelah kematiannya. Kau bohong. Terserah kau percaya atau tidak. Jika kau perlu melakukan sesuatu, aku bisa membantumu. Tak perlu. Aku harus menyelesaikan semua ini sendirian. Mustahil. Pasti ada yang merencanakan sesuatu. Ibu, kita masih ada tamu di ruang tamu. Kau layani mereka dulu. Aku akan cari orang itu. Anggap saja aku gila. Aku malah percaya dia benar-benar sudah kembali. Sedang apa engkau? Tadi listrik padam. Aku cari alat perbaikan. Kau bilang tak kenal dia. Dia terus menjeratku. Dia terus bilang mau mencari Nona Zhou. Tak ada orang bernama Zhou di sini. Silakan pergi. Dulu dia sangat menyayangimu. Apa kau lupa? Keluar. Tadi ada hantu. Apa kau melihatnya?
Aku percaya satu kebenaran. Hantu yang sebenarnya ada di hati manusia. Lelang akan segera dimulai. Apa engkau tak penasaran? Siapa yang dapat cincin itu? Periksa rekaman CCTV. Cari tahu siapa pembuat onar. Nyonya Shen, kamera CCTV dimatikan. Kami tidak bisa melacaknya. Mohon maaf. Semuanya, anak-anak pelayan sedang mengacau sampai sudah mengejutkan kalian. Ini seperti balas dendam. Kabarnya dia naik ke ranjang orang. Jangan-jangan benar begitu. Mari mulai acara utama hari ini. Cincin ini mulai dari 2 juta. Semua hasil lelang ini akan disumbangkan ke organisasi amal. 4 juta. Kenapa anaknya ikut menawar? Agar keuntungan tetap di keluarga. Ada penawaran lebih tinggi. 6 juta. Mana mungkin sopir mampu beli ini? 4 juta. 10 juta. 11 juta. 10 juta tawaran terakhir. Selamat, Tuan Zhao. Ini untukmu. Tidak. Ini terlalu berharga. Tak bisa kuterima. Jika kau menolak, akan kuungkapkan rahasiamu. Zhao Xingchuan? Atas dasar apa? Ini sangat cocok untukmu. Kamu tidak mengetuk pintu. Kau hantu yang menipu semua orang. Masih mau menyangkal? Memangnya kenapa kalau aku? Apa sebenarnya maumu? Seberapa banyak kau tahu tentang masa lalu? Aku tidak melakukan apa-apa. Cuma dengar rumor dan kasihan pada Nona Zhou. Aku cuma ingin menakuti Nyonya Shen. Tidak boleh. Pakai ini. Kau jelas tahu aku berbeda dengannya. Shen Jizhou. Siapa yang ada di hatimu sekarang? Shu Yiren? Atau Zhou Xinrou yang jauh itu? Hadiah yang diberikan, simpan saja. Tapi jangan terus berhubungan tak jelas dengannya. Katakan dengan jelas. Sekarang aku cuma karyawanmu, bukan kekasihmu. Kalau begitu mulai sekarang, kita mulai berpacaran. Keluarga kita sangat bahagia. Lalu, Shu Yiren datang. Kakakmu mulai berulah. Mungkin suatu hari nanti, dia akan pergi demi orang lain. Jangan khawatir, Bu. Aku takkan biarkan kakak meninggalkan kita. Zizhou, kalau bukan karena acara varietas ini, aku takkan punya kesempatan untuk foto poster bersamamu. Yang penting kamu senang. Mari ganti kostum untuk sesi berikutnya. Kembalikan ini ke ruang ganti. Jangan sampai hilang. Baik. Bu, jangan panik. Kita akan menemukannya. Ada apa? Kau tahu alasannya. Di mana perhiasan berlian yang kuminta kau simpan dengan baik. Itu ada di kotak perhiasan. Itu bohong. Sudah kuperiksa, tidak ada di sana. Kau mencurigaiku. Kau mencurinya atau tidak? Digeledah saja akan ketahuan. Masih menyangkal. Kau sudah mencuri. Bahkan terus berbohong. Ditemukan di tasku berarti aku yang ambil. Nyonya Shen buru-buru menuduhku. Takut aku akan membongkar sesuatu. Misalkan kau yang menaruhnya di sana. Omong kosong. Aku jelas melihat kau masuk ke ruangan itu. Dia ke ruang ganti bersamaku sepanjang waktu. Karena kau suka drama, aku akan ikut bermain denganmu. Inikah cara kerja asisten? Baju Zizhou kotor. Tidak bisa kau ganti. Baju kotor bisa dicuci. Tapi hati yang kotor bisa membuat orang muak. Yiren tak sempat mencuri jika ada yang menjebaknya. Mari periksa rekaman CCTV. Bukankah sudah aku peringatkan sebelumnya? Jangan menyakiti Shu Yiren lagi. Ini bukan ide kamu, kan? Zizhou. Demi orang luar, kau bertanya pada adikmu dengan paksa.
Kenapa kamu berulang kali memaksa putrimu sendiri melakukan hal kotormu itu? Dia putrimu, bukan pionmu. Beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Bagaimana Ibu Ziyue meninggal, kamu yang paling tahu kebenarannya. Kau tidak ada penyesalan sama sekali. Apa yang kamu maksud? Anggap ini peringatan terakhirmu. Shu Yiren. Apakah sekarang kakak membenciku? Aku tak akan biarkan kakak mencintai orang lain. Setiap kali aku sakit, dia pasti kembali padaku. Di usia 4 tahun, Ziyue jatuh dari tangga. Dia mengalami kerusakan otak. Dia kehilangan semua ingatannya. Karena takut terjadi sesuatu padanya, aku terus memanjakannya. Kau jangan marah. Maksudmu amnesianya membuatnya lupa pada ibunya? Kak, aku sakit. Kau benar-benar membuatku kaget. Kak, apakah kakak masih marah padaku? Kakak suka aku atau Shu Yiren? Apa otakmu sudah kepanasan? Jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, apakah kakak masih ingat permintaan ulang tahun saat aku kecil dulu? Sudah, tidurlah sekarang. Kau temani aku tidur. Harapanku waktu kecil adalah menikahi kakak. Berhenti di situ. Anakku tak butuh asisten yang mencuri. Aku yang mencuri atau bukan? Kau yang lebih tahu. Jika kau berani fitnah keluarga Shen lagi, tanganmu akan kupatahkan. Wah, aku sangat takut. Kalau bukan karena Ziyue, video itu sudah viral dari tadi. Atas dasar apa kau mengancamku? Merayu anakku, selalu menentangku, tapi terus melindungi Ziyue. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu di keluarga Shen? Aku hanya yatim piatu, tanpa orang tua. Melihat Ziyue tumbuh tanpa ibu, aku merasa nasib kami sama. Aku merasa simpati padanya. Apakah tidak boleh? Aku adalah ibunya. Terserah apa katamu. Soal tujuan aku di sini, bukannya sudah jelas? Kalau soal uang, 2 juta cukup. Mau aku tinggalkan anakmu dengan 2 juta? Itu masih kurang, kan? Jangan makin menjadi-jadi. Baik. Aku akan pulang besok pagi. Kalau begitu, tolong kembalikan barangku ke kamar. Tuduhan pemerasan sulit dibantah. Bagaimana keadaan Ziyue? Lagi ngambek saja. Aku mungkin tidak bisa syuting besok. Ada masalah apa? Ingatlah kehangatannya. Katanya Shu Yiren mencuri sesuatu. Benarkah? Jawab dulu Tuan Shen. Mustahil. Yiren bukan orang seperti itu. Zizou, Nyonya Shen tidak suka padaku, tapi aku tak akan ambil uangnya. Kau akan dapat asisten baru. Zizou, sedang apa kau? Aku tak mau dikontrol olehmu lagi. Buka pintunya, jauh-jauh dari kakak Shen. Buka pintunya. Silakan, makilah aku, semakin kasar semakin baik. Permisi. Siapa itu? Yiren, ini aku. Bagaimana bisa kamu tertawa di saat seperti ini? Kepalamu. Shu Yiren, beraninya kau memeras kakak Shen. Jika berani, buka pintu, laporkan dia ke polisi. Dasar orang gila, akan kusuruh mereka pergi. Mereka masih berguna, duduk dulu.
Tunggu saja pertunjukannya dimulai. 2 menit lagi, aktor Shen Jizhou akan memimpin konferensi pers tentang kasus pemerasan. Halo semua, aku Shen Jizhou. Sudah waktunya. Konferensi pers akan segera dimulai. Apa penjelasanmu? Jizhou takkan pernah menyukaimu. Jauhi dia. Maafkan aku. Berhenti ganggu idolaku. Hentikan kekacauan ini. Kenapa harus sampai begini? Aku sedang bertaruh. Hari ini aku ingin umumkan. Dia tidak memerasku. Akulah yang mengejarnya. Hari ini, aku ingin umumkan, dia tak memerasku, aku yang mengejarnya. Aku menang taruhan. Nah, apa yang terjadi itu perangan kalian berkasus. Bukankah balas dendam terbaik pada Zheng Xiaoran adalah merebut orang yang paling dia cintai? Mereka sudah pergi semua. Agar Shen Jizhou setia padaku, lemparan sayuran tidak akan cukup. Aku ingin dia tahu betapa besar pengorbananku untuknya. Hari ini aku ingin umumkan, dia tak memerasku, aku yang mengejarnya. Kau merasa sudah hebat? Pria dewasa 24 tahun pacaran, harus minta izin ibunya? Siapapun boleh. Kenapa harus pilih dia? Apa salahnya dia? Miskin atau tak bisa diatur? Jizhou, kau benci padaku, ya? Kenapa memandangku seperti itu? Kakak mau kemana? Jangan pergi. Ziyue, kau sudah dewasa. Jaga dirimu dengan baik. Jangan ketuk lagi, dia sudah pergi. Kemana dia pergi? Bagaimana aku tahu? Kalau mau cari, cepatlah, jangan ada masalah, membuat rumahku tidak bisa disewa. Untuk apa menyukai artis, dikejar-kejar, dan dihina orang? Mendapatkan kembali setelah kehilangan adalah pemantik cinta. Untuk saat ini, aku ingin melibatkannya dalam rencana balas dendamku. Kamu baik-baik saja? Apa ini mimpi? Ayo pulang. Tidak. Mereka menungguku di rumah. Aku tak mau pulang. Jizhou, kalau Nyonya Shen tahu kita, nantinya... Lupakan dia. Malamku yang manis akan sia-sia jika tidak menjadi kenangan pahit bagi musuhku itu. Rasanya dibohongi orang terpercaya, dikhianati, dan dihina. Kau harus merasakan seperti apa rasanya. Jizhou, kau sudah pulang. Jizhou, sekarang kau cepat keluar. Kenapa begitu terkejut? Aku bukan anak kecil lagi. Justru kau yang harus keluar. Jizhou, bisa-bisanya kau demi dia. Wanita murahan. Kenapa? Perlu kuingatkan posisi paparazzi berkumpul. Kenapa kau terus menjerat anakku? Kenapa? Kau tidak senang kalau Jizhou pacaran?
Atau kau ingin segera hidup bersama denganku? Kau pantas dapat ini. Mengapa tidak? Putramu menyukaiku dan bersikeras mau bersamaku, bukannya kau tidur dengan Shen Mingtang, baru punya hari ini. Kau berhasil, kenapa aku tidak? Apa kau bilang? Apa aku salah? Ibu, apa yang kau lakukan? Zizhou, jauhi dia. Dia berbahaya. Percayalah padaku, Zizhou. Apakah kau orang baik? Bersabarlah sahabatku, kau akan kehilangan lebih dari sekadar anakmu. Ayo pergi. Ziyue, akhirnya kamu ingat ibumu. Ini cuma mimpi. Ziyue takkan memperlakukanku seperti itu. Jika suatu hari kamu tahu siapa diriku sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan? Siapapun dilarang dekat-dekat kakakku. Jangan bilang kamu suka dia. Omong kosong. Apakah Ziyue benar-benar suka sama Shen Jizhou? Siapa yang izinkan kamu masuk kamarku? Pintumu terbuka, jadi aku... Kamu. Temani aku beli sesuatu. Kamu sudah tidak marah lagi? Kalau bukan karena kakakku menyukaimu, aku takkan memedulikanmu. Serbuk sari bisa memicu asma, aku tunggu di luar. Kamu membuat ibuku sedih. Apa salahnya kau pilih bunga untuknya? Kalau kamu masuk bersamaku, hari ini kita berteman. Baiklah. Bersiaplah mati. Awas. Cepat pilih, jangan buang waktu. Apa yang kamu lakukan? Selama ada kamu, kakak tak akan pernah mencintaiku. Mengapa aku harus membiarkanmu hidup? Kamu sungguh suka sama Zizhou. Berhenti berpura-pura. Saat kau membuka diariku di kamarku, bukankah kau sudah tahu segalanya? Yang berada di sisi kakak, harus aku. Kau pikir siapa dirimu? Sungguh bukan begitu. Buka pintu Ziyue, keluarkan aku. Ziyue. Pilihlah bungamu dengan baik, ambil yang paling kau sukai untuk menghiasi kuburanmu. Kakak, hari ini tidak ada jadwal syuting, kau temani aku bermain di luar. Apa kau melihat Yiren? Dia sudah jadi mayat. Berhenti. Yiren. Yiren, Dina. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Aku mencintainya sejak kecil. Saat anak-anak jahat itu mengejekku dan menindasku, dia selalu melindungiku. Kakak berjanji akan menemaniku selamanya. Berani-beraninya kau merebutnya dariku. Dia adalah kakakmu. Lalu kenapa? Aku hanya anak angkat keluarga Shen. Mengapa aku tak boleh menikahinya? Salah. Semua salah. Kita putus saja. Yiren. Dokter, bagaimana kondisinya? Dia sudah selamat dari bahaya. Tapi dia tidak mau bertemu denganmu. Tidak mungkin, kau pasti salah dengar. Kita putus saja. Yang ada di samping kakak harus aku. Kamu kira siapa dirimu? Shen Jiyue sudah belajar jahat. Dia tidak seperti Putri Zhou Xintrou. Akan kusuruh polisi memberinya pelajaran. Jangan. Maaf, Xing Chuan. Aku harus melindungi Ziyue. Kau adalah Nona Zhou, kan? Kau sudah salah orang. Wajahmu mungkin berubah.
Tapi sikapmu tetap sama. Aku ingat jelas. Saat Ziyue usia 3 tahun, tak sengaja makan kelopak mawar, lalu terkena campak. Tapi dia tetap suka bermain mawar. Kau tetap mati-matian melindunginya. Setelah bertahun-tahun, kau masih ingat? Kau benar-benar adalah Nona Zhou. Kak, kamu nggak boleh terus begini. Dia pasti bohong sama aku, kan? Masih ada aku di sini. Aku akan selalu mendampingimu. Bodoh. Itu berbeda. Apa istimewanya wanita murahan itu? Acara varietasnya tayang besok. Kau cari teman baru di acara jamuan nanti. Kalau bisa dekat dengan Zhao Shuting, Putri Zhao Xingchuan, aku pasti dukung sepenuhnya. Aku tidak mau pergi. Kalau tidak salah, Xu Yiren akan datang sebagai pendamping Zhao Xingchuan. Katanya kau sedang mendekati asisten. Ada perkembangan hubungannya? Apakah rumor penipuan Xu Yiren dibuat oleh Nyonya Shen? Bisa konfirmasi? Bisakah kalian menjelaskannya? Akan kujelaskan. Mulai hari ini, aku akan menjabat sebagai produser Anakku Tercinta. Bukan lagi asisten Shen Zizou. Soal rumor tentang aku dan Shen Zizou perlu kujelaskan. Kami hanya punya hubungan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Silakan lewat sini. Selamat atas kenaikan status sosialnya, Nona Shu. Kelak aku yang mengambil alih acara varietas. Lain kali kita bertemu, kau bisa ucapkan selamat dengan benar. Terima kasih sudah melepas anakku. Bukan melepaskan, tapi meninggalkan. Kamu, Zizhou. Ada jas cadangan di ruang ganti. Ziyue, temani kakakmu pergi ganti pakaian. Soal insiden toko bunga itu, apa dia tidak mendendam padaku? Tidak, aku mau kamu yang membantuku ganti. Meninggalkan? Apa aku hanya pion dalam permainanmu? Kalau memang begitu, semuanya mungkin akan lebih mudah bagiku. Apa kamu benar-benar menyukai Zhao Xingchuan? Siapapun yang kucintai. Hubungan kita sudah berakhir. Katakan alasannya. Jawaban apa yang kamu butuhkan? Akan kupuaskan kau. Kamu tahu maksudku bukan itu. Aku hanya menginginkanmu. Tapi aku sudah tidak menginginkanmu lagi. Aku tahu. Ibuku dan Ziyue memaksa kau memutuskanku. Ayo pergi dari sini. Dan pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kita. Aku tidak bisa menyakiti Ziyue lagi. Ayo kita pergi sekarang, oke? Seharusnya aku menyadarinya lebih cepat. Sadarlah. Ziyue bukan hanya boneka yang dikendalikan oleh ibumu. Dia mencintaimu selama belasan tahun. Kamu pasti sudah tahu, kan? Ziyue? Tidak. Aku adalah kakaknya. Aku hanya melakukan ini untuk Bibi Zhou. Aku memang tidak menyukai Nyonya Shen, tapi Ziyue sudah tidak punya ibu sejak dia kecil. Tidak bisakah kau mencoba menerima perasaannya? Anggap itu demi Bibi Zhou. Jika kau masih tidak percaya padaku, periksa sendiri ke kamar Ziyue. Jika kau sudah merayu orang lain, jauhi putraku. Putramu yang mengejarku? Jika kau menyentuhku sekali lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Kau hanya seorang produser. Jangan menyalahgunakan kekuasaan kecilmu. Jauhi ibuku. Ziyue, kapan aku akan mendengar kau memanggilku ibu? Jangan khawatir, dia akan kembali padamu. Pasti.
Jadi selama ini ayah naksir dia? Tuan Zhao, kau serahkan acara varietas ke asisten. Santai saja, dia mampu. Akui saja, kau suka padanya, kan? Mari kita mulai adegannya. Hei. Bajuku kotor. Akan kubersihkan? Untung saja hanya mengenai lantai. Aku pamit dulu. Tunggu, minta maaf saja cukup. Kau tak tahu siapa aku. Jadi siapa kau? Gajimu dari ayahku. Lalu, siapa aku? Ada yang harus kukerjakan. Aku pergi dulu. Tidak bisa. Aku haus. Ambilkan air. Baik. Aku mau yang panas. Kau mau aku mati kepanasan? Dingin, panas, hangat, kopi, teh, alkohol, anggur, dan es. Mau apa lagi, Nona Zhao? Aku tak haus lagi. Kau? Kalau Nona besar, begitu tidak punya kerjaan, cari pacar buat hiburan, aku tak punya waktu menemanimu bermain. Sebenarnya, aku lumayan menyukaimu. Ayo berteman. Akan ku minta ayah menaikkan gajimu? Naik gaji tidak perlu lagi, tapi kau bisa membantuku untuk satu hal. Ku dengar ibumu ingin kita bertemu? Tidak perlu. Aku juga tidak suka pesta. Cuaca di luar bagus. Ayo jalan-jalan. Tak perlu. Apa yang harus dibicarakan di luar? Ku dengar sedikit rumor. Aku ingin tahu kebenarannya. Jadi, aku mau memastikannya darimu. Omong kosong. Misi selesai. Tunggu lihat adegan bagus. Jangan khawatir, proyek akan kami lanjutkan. Mengerti. Ini proyek besar. Ada apa di sini? Kenapa ribut di sana? Apa yang akan terjadi? Aku tak tahu apa yang terjadi. Dia terjatuh sendiri. Kamu harus percaya padaku. Ya ampun. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Apa yang terjadi di sini? Ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Siapa yang merekamnya ini? Kamu yang melakukannya. Tidak ada CCTV di sini, tapi aku akan selidiki sampai tuntas. Aku minta investigasi terbuka. Manajemen perusahaan punya celah. Sebagai CEO, akan kuselidiki sendiri. Jika Nyonya Shen tetap buat masalah, akan kuungkap skandalmu yang mendorong karyawanku ke air. CEO? Dewasa, kaya, dan sabar. Pertimbangkanlah dia. Kenapa tak beritahu sejak dulu? Tak ada lagi yang perlu dikatakan, hanya pekerjaan. Selain itu, kapanpun itu, aku akan tetap jadi sopirmu. Seperti belasan tahun lalu. Apa yang kau lakukan? Apa? Kau yang memberiku pakaian itu, bros di atasnya, juga engkau yang memadukannya. Apakah itu ulahmu? Kenapa aku harus melakukan itu? Kau? Apapun alasannya, kalau memang kau, aku akan merahasiakannya. Sayangnya bukan aku. Kakak, kau sudah lihat Shen Zizou? Zhao Xingchuan bilang kalian sudah saling kenal lama. Lalu, kenapa kau bilang tak kenal dia saat pertama kita bertemu? Apa dia mengirimmu untuk balas dendam pada ibu? Aku tak paham maksudmu. Kau akan tahu
Nanti, sebenarnya siapa engkau? Kenapa setelah mendekati kau menjauh lagi? Aku akan memperjelasnya sedikit demi sedikit. Jika kau membalas dendam untuk Bibi Jo, aku tak akan melukaimu. Semoga kau berhasil. Kakak, kenapa kau masih menyukai wanita tidak jelas ini? Kalau dilihat orang lain, kau akan viral lagi di media sosial. Tunggu. Si Yue tadi di kolam. Terima kasih. Jika ingin berterima kasih, jauhi kakakku. Sepertinya aku harus bantu ayah. Kenapa tiba-tiba mengajakku makan malam? Siapa yang mau makan denganmu? Kaulah yang akan pacaran dengan Kak Iren. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Cinta dimulai dengan pengakuan. Dia akan segera datang. Berjuanglah. Iren, kau sudah datang. Kakak punya gebetan baru sekarang. Aku sangat kesal. Bagaimana ini? Aku hanya mau nikah dengannya. Kakak, kau sudah lihat semuanya. Ziyue, aku tetap kakakmu yang baik. Cari seseorang yang lebih cocok daripadaku. Tapi, aku tak mau engkau hanya jadi saudaraku. Kenapa engkau tak bisa menyukaiku seperti engkau menyukai Shuyiren? Ibu, kamu takut ibu tahu? Kau harus tahu kita tak mungkin bersama. Aku tak akan biarkan ibu tahu. Tidakkah kau ingin tahu rahasia Shuyiren? Ada apa? Kenapa kau gagap? Kau masih ingat? Saat pertama kali kita bertemu? Sedang apa kau? Uang. Cepat. Aku juga punya anak perempuan. Demi dia, aku akan lakukan apa saja. Hei, kau bisa menyetir. Aku butuh sopir. Dulu kau memberiku pekerjaan. Jika tidak, aku tak akan hidup sampai sekarang. Kau layak dapat pekerjaan itu. Kau menyelamatkanku belasan tahun lalu. Jadi sekarang, kita harus bersama. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Xing Chuan, hari itu aku pura-pura jadi pacarmu untuk putus dengan Shen Zizou. Aku tak bisa menerimamu. Iren. Biarkan aku memelukmu terakhir kali. Kau sudah jatuh cinta pada Shen Zizou? Kusarankan kau, jangan terjerumus makin dalam. Jangan khawatir, rencanaku belum selesai. Tak ada yang bisa menghentikanku. Zheng Xiaoran mendorong staf ke air sehingga merusak rating Anakku Tercinta. Tamu tak diundang, tak diterima. Tanda tangani. Skandalmu merusak rating acara ini. Sesuai kontrak, kita harus putus kontrak. Bagaimana jika aku menolak? Kau tak hanya akan menandatangani, tapi bayar denda 120 juta. Selain itu, aku akan hapus semua rekamanmu, kecuali kau biayai PR. Untuk perbaiki opini publik dan selamatkan rating acara, kontrak tetap berlaku, tapi jumlahnya tetap besar. Aku bisa atasi. Aku akan mengawasi. Ikan sudah menyambar umpan. Nyonya, saldo studio Jizou hampir habis. Bukankah akan ada pembayaran royalti minggu depan? Itu masih harus dipotong pajak dan pemakaian dana butuh tanda tangan Jizou. Melaporkan pajak lebih rendah itu mudah. Itu tidak bisa, Nyonya. Penggelapan pajak itu kejahatan. Jika ibu memaksa, aku akan mengundurkan diri. Kalau tidak salah, suamimu di PHK dan anakmu sekolah swasta, kamu sangat butuh uang.
urus ini dengan baik. Akan kuberi uang yang cukup. Untuk biaya sekolah 3 tahun ke depan. Jangan beritahu Zizou. Tidak disangka, dia menggelapkan dan tidak bayar pajak. Semua sesuai rencana? Akan kuatur orang untuk melaporkannya? Belum saatnya. Akan kubiarkan dia berhasil dulu. Baru menjatuhkannya dari tempat yang tinggi. Jika Shen Zizou juga terkena dampaknya, kau juga tak peduli? Setelah persiapan panjang, aku tak akan mundur. Tapi, saatnya memberi peringatan padanya. Kau tahu sudah berapa lama aku menunggu pesanmu? Hari ini adalah ulang tahun Ziyue. Hadiah apa yang kau siapkan? Jika bisa menerima hadiah kejutan darimu, dia pasti sangat senang. Mengapa kau lebih peduli Ziyue daripada padaku? Kau tahu alasannya. Nona Zhou pernah menyelamatkanku. Karena itu aku harus lindungi anaknya dengan segenap jiwa. Sekalipun nyawaku taruhannya, itu sepadan. Selamat ulang tahun. Sudah kuduga, kakak takkan lupa hari ulang tahunku. Tuan Muda, ada orang yang mengantar paket untuk Nona Ziyue. Ini cat favoritku. Aku tahu kau suka melukis. Semoga ini bantu kau meraih mimpimu. Tunggu. Kenapa kau tak mau masuk? Ibumu tak akan senang kalau aku masuk. Dia takkan keberatan. Tiup lilin bersamaku. Ibu. Kakak. Ziyue, jangan bawa orang asing ke rumah. Dia mungkin bawa kabar buruk lagi. Kali ini kabar baik. Penghargaan varietas Starlight tahunan segera dimulai. Nyonya mau hadir? Bintang acara varietas terbaik. Jika Nyonya tidak tertarik, akan kuberikan hadiah dan undangan ke orang lain. Aku khawatir ada orang yang berbuat baik dengan niat lain. Ini ulang tahun Ziyue. Mana mungkin aku lewatkan? Kemarilah Ziyue. Ziyue, ucapkan permohonan. Selamat ulang tahun. Ziyue, aku melewatkan 16 tahun hidupmu. Mulai hari ini, kita rayakan tiap ulang tahun bersama. Kau terlibat skandal. Kau tak pantas pakai gaunku untuk ambil penghargaan. Pak Kaiwen, dengar penjelasanku, Pak Kaiwen. Dasar tukang meremehkan orang. Cuma sebuah gaun saja, kan? Akan kubuktikan pada semua orang, Zizou, dan aku akan datang bersama. Aku tak mau pergi. Demi Shuyiren itu, perlukah kau begini? Demi penghargaan murahan, perlukah kau begini? Kalau lebih suka bersama Shuyiren, kau jangan pulang lagi. Ibu, jangan marah. Kuperlihatkan sesuatu padamu. Acara penghargaan sudah dekat. Bagaimana bisa Nyonya tak pakai gaun mewah? Produser Shu, sejak kapan beralih jadi desain busana? Ibu, ini desain orisinal Pak Kaiwen. Cobalah pakai. Kenapa engkau pakai baju istriku? Kalau tak suka, aku tak akan pakai lagi. Sekarang masih suka. Saat kau bersinar di panggung, berdiri di sorotan lampu, kita akan perhitungkan segalanya. Tunggu. Kue dan boneka. Selesai? Cantik sekali. Ziyue pasti suka. Aku mau dapat tahun depan. Tentu saja. Tiap tahun aku gambar untuk kalian. Hadiah Shuyiren untuk Ziyue. Kenapa dia menggambar perjanjian rahasiaku dengan Bibi Zhou? Dia tahu dari mana. Tak apa, aku jatuh sendiri. Bukan salah Ziyue. Coba cicipi. Masakanku enak, kan? Lihat.
Mungkinkah dia? Aku akan selalu jadi sopirmu. Zhao Xingchuan sudah tahu dia dari dulu. Dia adalah Bibi Zhou. Terima kasih semuanya. Makasih. Selamat. Nyonya Zheng, mohon ikut kami. Ada apa? Mereka membawanya? Zizou. Kamu suka jadi pusat perhatian, kan? Bagaimana rencanaku? Apa itu kamu, Bibi Zhou? Benar-benar kamu. Boneka dan kue adalah janji kita, pasti kamu. Kamu salah orang. Kau masih benci ibuku, kan? Meski aku cuma alat balas dendammu. Hal yang terjadi padanya. Juga semua adalah ulahmu. Benar, kan? Kalau iya kenapa? Kini kau sudah tahu. Kau mau beritahu dia atau lenyapkan aku untuknya? Apa yang kau harapkan dariku? Aku tak berharap apapun padamu. Aku akan selesaikan yang kumulai. Aku tak akan menyerah. Kalau mau membongkarku, lakukan saja sekarang. Jangan pergi. Sudah 16 tahun aku berutang banyak padamu. Ibuku yang mencelakaimu. Kini kau kembali. Takkan kubiarkan kau pergi lagi. Tapi jangan lupa, aku adalah bibimu. Sekarang aku sudah dewasa. Mari kita bersama. Karena kau tahu segalanya. Aku yang membuat ibumu kehilangan segalanya. Apakah kau masih tak mengerti? Aku memanfaatkanmu sejak awal? Tidak. Aku tak peduli. Aku hanya mau kamu. Sungguh. Kau bisa balas dendam untukku. Atau bantu aku memasukkan Zheng Xiaoran ke penjara langsung? Kita memang tak pernah mungkin. Mengerti? Apa kau benar-benar akan meninggalkannya? Belum saatnya untuk menerima perasaannya. Bagaimana ini, Kakak? Katanya ibu mungkin masuk penjara. Setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Tidak bisa. Aku harus cari solusi. Siapa? Ziwei. Kak Iren, tolong. Selamatkan ibuku, dia tidak boleh masuk penjara. Ayo masuk dan bicara, oke? Ziwei, apa kau sangat mencintainya? Aku hanya anak pelayan yang jahat. Andai bukan karena ibu. Aku mengerti. Kau sudah berlari sejauh ini, pasti sangat lelah. Coba tidur dulu dan istirahat yang cukup. Kita bicara besok? Iya. Ziyue, kapan kau baru bisa mengingat ibu kandungmu? Halo? Zheng Xiaoran membuat akuntannya mengakui kesalahan untuknya. Dia hanya akan didenda, tidak akan dipenjara. Tapi uang ini sudah cukup membuatnya bangkrut total. Sial. Kalau berhubungan dengan Zhou Xinrou, pasti mendatangkan masalah. Nyonya Shen, cepat lihat tuan muda, dia makan banyak obat. Dizou. Panggil ambulans, cepat pergi. Dizou. Kenapa begini? Zizou, kau sudah sadar. Kau membuatku sangat khawatir. Apa aku tak berhak mati? Kakak, jangan bicara sembarangan. Dia tak menginginkanku. Haruskah aku hidup seperti mayat hidup? Kau melakukan ini demi Su Yiren. Segitu sukanya kamu sama dia. Shen Zizou nyaris bunuh diri. Kau tak mau menjenguknya? Tak perlu. Keinginanku belum tercapai. Saat ini,
Reputasimu sudah hancur dan bukan lagi Nyonya Shen terhormat. Aku datang. Oh, apa yang membawamu ke sini? Mari bicara di dalam. Zizhou sudah keluar rumah sakit. Kau tahu? Nyonya Shen, kau selalu benci aku menempel pada putramu. Lalu, kenapa berbagi kabar tentangnya denganku? Temui dia. Dia batalkan semua kontrak aktingnya, tidak makan dan minum di rumah selama berhari-hari. Apa gunanya aku pergi? Aku mohon padamu. Jika kau bisa nasihati Zizhou, aku setujui hubungan kalian. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Villa keluarga Shen. Villa keluarga Shen? Kenapa? Aku suka rumah itu. Senang melihatmu tak punya rumah. Jangan serakah. Aku tidak minta kau menghadiahkannya. Kudengar kau kesulitan bayar pajak dan minta pinjaman kemana-mana. Tapi ditolak, jual padaku sekarang. Untuk atasi krisismu. Dan aku bisa jenguk Zizhou. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Dengan kemampuanmu? Nyonya jangan lupa. Setelah aku tinggalkan putramu, aku dekat dengan Zhao Xingchuan. Membeli rumah kecilmu. Bukanlah hal yang sulit bagiku. Baik. Aku akan jual. Tapi syaratku, kau harus pindah. Maksudku, hanya kau yang pindah. Uangnya sudah ditransfer. Selamat atas hidup barumu. Aku tidak akan pindah. Kamu pasti butuh pembantu, kan? Aku ingin merawat anak-anak. Kupikir kau seharusnya akan sedikit pengertian. Tentu saja. Pengurus Zeng, berikan dia seragam pelayan. Baik. Ibu, tidak boleh pakai. Percuma kuanggap kau sebagai teman. Bagaimana bisa kau perlakukan ibuku begini? Ziyue, aku yang memilih tinggal untuk menjaga kalian berdua. Ibu? Kau memang menyukai rumah ini. Atau ada niat tersembunyi lainnya, akan ku selidiki. Harusnya ku kenali dirimu lebih awal. Kau pikir aku mau pakai baju bekas? Kau sudah datang. Aku tidak lagi bermimpi, kan? Aku takkan bocorkan identitasmu. Aku hanya ingin menemuimu, bukan untuk rujuk kembali. Mulai hari ini, Villa keluarga Shen menjadi milik keluarga Shu. Kamu dan Ziyue adalah temanku dan tamu istimewa. Yang penting bisa melihatmu saja. Xu Yiren. Kakak. Dia sudah beberapa hari tidak tidur. Aku bukan datang berebut Zizhou, aku hanya datang menemuinya dan berharap dia hidup dengan baik. Kalian berdua bersama saja. Aku tak mau lihat kakakku bersedih seperti ini. Jika bersamamu membuatnya bahagia, aku rela. Ziyue, kau juga makan. Ayo makan bersama, Ibu. Yiren tidak akan keberatan. Dulu kamu yang merawatku. Sekarang giliranku merawatmu. Aku sudah kenyang. Aku akan segera tahu rahasiamu. Katanya kau mau rujuk dengan Shen Zizhou? Itu tidak bisa dipercaya. Ayahku sangat menyayangimu. Kau kembali ke keluarga Shen. Itu membuatnya sangat sedih. Aku pindah ke villa keluarga Shen. Artinya mau berbaikan dengannya. Lagi pula, aku kenal ayahmu lebih dari belasan tahun. Dia tahu apa yang kulakukan. Belasan tahun? Bagaimana Xu Yiren kenal Zhao Xingchuan? Rumah itu biasa saja. Kau berbuat begitu banyak. Buat dia gelapkan pajak dan jual rumah. Apakah sepadan? Dulunya itu pernah jadi rumahku, sangat pantas. Kau pernah tinggal dengan keluarga Shen? Bisa dibilang begitu. Itu versi lama diriku.
Alat penyadap, ini ada di tasmu selama ini. Siapa yang dengar percakapan kita? Rumah Suiren, belasan tahun lalu, ini adalah rumah Zhou Xinrou. Zheng Xiaoran, kau tinggal di rumahku. Apakah kau tidak akan mimpi buruk? Aku suka rumah itu. Bagaimana mungkin itu dia? Jika benar itu dia, Zizou pasti dijebak olehnya. Ada apa, Ibu? Nanti ikut Ibu keluar sebentar. Mengapa menemuiku di luar? Kau kenal dengannya? Aku pernah bertemu. Ada foto bersama ini di kamar Zizou. Kau bahkan menghancurkan bingkainya. Tidak cuma sekadar foto, kan? Maksudku adalah, kau adalah dia. Aku tak tahu mengapa kau berubah penampilan, tapi aku tetap mengenali matamu itu. Apa maksudmu? Aku hanya penasaran. Mengapa kado ulang tahun untuk Ziyue ada nama Zhou Xinrou? Dia pernah menyelamatkanku. Aku kirim hadiah untuk putrinya atas namanya. Apa itu salah? Tentu saja. Aku ingin tahu apakah setelah Ziyue tahu hubunganmu dengan Zhou Xinrou, coba tebak dia tetap mau berteman denganmu atau tidak. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin kau tahu. Ziyue sudah tahu. Kau sudah berbohong padaku selama ini. Kamu sudah membohongiku selama ini. Ziyue, 2 ibu, kamu akan pilih siapa? Kamu nakal. Ibumu merayu pria yang sudah menikah. Anak haram. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Jangan menangis, Ziyue. Mulai sekarang, biar aku jadi ibumu, ya? Ziyue, dengarkan aku. Aku tak peduli siapa kamu. Kamu harus tahu dengan jelas, Zhou Xinrou hanya memberiku penderitaan. Jangan sedih. Bersyukurlah aku membesarkannya selama 16 tahun. Nanti kita perlu cerita bagaimana dia memanggilku ibu selama 16. Lakukan persis seperti kataku, permen ini jadi milikmu. Tapi kenapa kita harus menindasnya? Karena aku ingin dia jadi anakku. Sahabatku, kau merebut putraku. Jangan salahkan aku menargetkan putrimu. Ini cat favoritku. Zheng Xiaoran, suatu hari kau akan mengaku kesalahanmu sendiri dan mengembalikan Ziyue padaku? Aku tidak akan pergi. Aku ingin Ziyue pulang. Bisakah kau? Akan kulakukan. Jika aku masih bernilai bagimu, kita masih ada harapan. Benar, kan? Sketsaku ketinggalan. Kita sudah kehilangan rumah, tidakkah kau tahu? Ziyue, maukah kau berdiri bersamaku dan merebut kembali rumah kita? Coba pakai ini. Kita mau keluar. Aku akan menjadikanmu selebriti. Festival film besok. Kita akan jalani karpet merahnya. Aku tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak ada uang, bagaimana lagi kita bisa rebut rumah itu? Siapa yang pakai mantel di karpet merah? Bertahanlah, sebentar lagi giliranmu wawancara. Gimana kalau aku ganti gaun panjang? Begitu tertutup, tidak akan menarik. Yang patuh ibu tidak akan mencelakaimu. Mari sambut bintang baru Shen Ziyue. Sebagai adik Shen Zizou, apakah kakakmu akan memihakmu? Kamu lulusan seni rupa, kenapa malah jadi idol? Keluargamu jual properti untuk utang pajak. Apakah debutmu juga demi memenuhi kekurangan keluarga? Mohon menjawab. Jawab pertanyaan kami, terima kasih.
Benar. Jawab pertanyaannya. Kabur tidak akan menyelesaikan. Ziyue. Kenapa ini? Ziyue? Tak akan kuampuni engkau. Jawab dulu pertanyaanku. Kau sudah bangun? Pulang bersamaku ya? Tidak. Aku mau tinggal dengan ibu. Dunia hiburan tidak cocok untukmu. Aku tak ingin kau begitu menderita. Aku ingin Ziyue pulang. Bisakah engkau? Akan kulakukan. Jika aku masih bernilai bagimu, kita masih ada harapan. Mari kita bertunangan. Mari kita bertunangan. Bagaimana kalau kita menikah minggu depan? Tapi, bukankah kakak menyukai Suyiren? Tapi aku dan dia sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Apa kau tidak mau? Kalau dulu, aku pasti bersedia. Tapi sekarang, aku harus tanya ibuku dulu. Aku takkan biarkan putrimu bersama putraku. Ibu, jangan lihat lagi. Kapan itu terjadi? Kenapa tidak bilang? Kalau ibu tidak setuju, aku tak akan ganggu kakak. Anak bodoh, melihat kalian berdua bersama adalah kebahagiaan terbesarku. Benarkah? Kakak bilang kami bisa bertunangan dulu. Boleh saja. Ibu setuju. Terima kasih, Ibu. Asalkan kuhancurkan kau di hari itu, Suyiren akan sangat menderita. Kalau kau hanya memanfaatkanku sebagai dompet, tak ada gunanya kita tetap bersama. Sudah kubilang aku tidak dekat Shen Jizou. Kenapa kau tak mau percaya? Apa ini? Apa maksudmu ini? Kau menguntitku. Inikah bukti kesetiaanmu? Inikah hasilnya? Sepertinya foto yang kuambil itu sudah berhasil. Nyata atau palsu tak penting. Yang penting terlihat mesra. Cepat kirimkan fotonya. Sempurna. Hadiah kecil, tak usah berterima kasih. Menunggu seseorang? Ku dengar Suyiren terus merusak hubunganmu dengan anakmu, hingga kau kesepian. Maaf, aku tak punya waktu untuk ngobrol. Hei, kau tidak merasa kita sangat cocok untuk bekerja sama? Kita? Iya. Kerjasama untuk apa? Memberi pelajaran pada Suyiren. Kau cukup keluar uang. Baik, apa rencanamu? Aku berhak tahu, kan? Mari bekerja sama dengan baik. Dia sudah percaya padaku. Jika dia beraksi pada Ziyue, akan kuselidiki sampai tuntas. Xiaoran menyetujui pertunangan Ziyue. Pasti ada udang di balik batu. Perlukah aku jadi mata-mata dulu? Bagaimana kalau kita berakting untuknya? Jika kau hanya memanfaatkanku sebagai dompet, tak ada artinya lagi kita bersama. Waktunya hampir tiba. Turunlah. Cantik sekali. Ia milikmu. Jangan lupa janjimu padaku. Ziyue hilang. Aku tahu di mana Ziyue. Kau datang. Kenapa engkau perlakukan Ziyue seperti ini? Sudah bangun? Apa yang kau lakukan? Ini untuk apa? Menurutmu? Lepaskan aku. Melepasmu takkan membuat kami dibayar. Siapa yang menyuruhmu? Kau memang cantik. Aku bisa memberitahumu satu kata, marganya Shu Yiren. Mari minum pil ini, nanti kau bisa menikmatinya. Jangan, lepaskan dia. Kenapa? Kau bisa manfaatkan anakku, tapi aku tak boleh sentuh anakmu.
Aku tahu engkau akan menyiramnya. Sudah siapkan tisu untuk jaga-jaga. Masih tak tahan dengan parfum. Sekarang kau kalah di tanganku lagi. Bolehkah aku bilang? Zheng Xiaoran, ini adalah takdir. Dulu kau kuanggap kau keluarga. Bagaimana denganmu? Dulu kuanggap kau keluarga. Bagaimana denganmu? Kita tumbuh bersama dan berusaha keras bersama. Kenapa kau bisa jadi nyonya kaya, sementara aku hidup menumpang? Kenapa anakmu masuk sekolah elit, sementara anakku malah harus ditindas? Apa yang membuatku lebih rendah darimu? Jika kau tak terobsesi menikahi orang kaya, bagaimana kau bisa ditipu seorang penjudi? Ku beri kau sebuah rumah. Kau yang... Aku sudah membunuhmu dan mengambil suamimu, merampas hartamu dan statusmu. Tak bisa kupungkiri, rasanya memang menyenangkan. Akhirnya kau mengakuinya. Serangan asmamu. Apa kau terlalu mabuk sampai bedakan air dan alkohol? Maaf, Bibi Zhang biar ku bantu ambil. Ceroboh sekali. Mati saja kau. Mati saja kau. Zizhou, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja. Lepaskan aku. Itu mustahil. Tidak, Zizhou. Shen Zizhou jatuh dari gedung. Penyebabnya mungkin melindungi Xu Yiren. Tidak mungkin. Kakak. Ada keluarga Zheng Xiaoran di sini? Ada apa dengan ibuku? Zheng Xiaoran alami trauma mental. Dia tak layak diinterogasi. Kami akan rawat di rumah sakit jiwa. Aku kehilangan ibu dan tak punya kakak lagi. Kau salah paham. Shen Zizhou dia belum. Ini semua kesalahan Xu Yiren. Katakan saja aku sudah mati, atau dia takkan berhenti. Kau yang membunuh kakakku. Yiren, dokter. Baik, semana keadaannya? Pasien cedera tulang leher. Kompresi saraf bisa sebabkan kebutaan. Dia pantas menerimanya. Ayah, Shen Zizhou sudah sadar. Dia dengar soal kecelakaan Xu Yiren. Dia nekat turun dari tempat tidur. Kakak masih hidup. Yiren, bagaimana kondisinya? Kak, kukira kita takkan bertemu lagi. Katakan siapa yang membayarmu. Nyonya Shen. Tidak mungkin. Jelaskan sekarang, ibuku takkan melakukan ini. Nyonya Shen bayar kami untuk menodaimu. Aku tak berani berbohong, Nona. Dia bilang harus lemparkan kesalahan pada Xu Yiren. Pergi. Ayo pergi. Kenapa ibu melakukan itu? Kau tak tahu alasannya. Buka matamu dan lihat jelas siapa ibu kandungmu sebenarnya. Siapa ibu kandungmu yang sebenarnya? Dia takkan memperlakukanku seperti itu. Kenapa? Tidak, Papa. Aku jatuh sendiri. Siwe tidak bersalah. Ibu mana yang akan kau pilih? Nyonya Shen membayar kami untuk menodaimu. Apa yang telah kulakukan? Ibu. Haruskah aku memanggilmu ibu? Zizhou, kau sudah datang, akulah yang membunuhnya. Kakak sudah aman sekarang. Selama belasan tahun selalu kanggap kau sebagai ibuku. Pernahkah kau anggap aku anakmu? Zizhou sudah tidak apa-apa. Ayo pergi, ibu perlihatkan sesuatu padamu. Masuk, Zizhou. Aku takkan menyakitimu.
Pelan-pelan. Mulai sekarang biar aku yang jadi matamu. Zizou malah masih ingin bersamanya. Tunggu sebentar. Mau kemana? Biar dia jadi mayat saja. Halo, Pak. Aku beli ini. Perlengkapan lukis, cat favorit, setiap siswa seni. Aku mau beli cat. Kau mau beli cat, Nona? Ikuti denganku. Di mana catku? Untuk apa orang buta butuh cat? Apakah kau bisa bedakan warna? Suster, pasiennya kabur. Yang penting kau tidak kabur. Itu Zheng Xiaoran. Dia mencuri bajuku dan kabur. Dia berpura-pura gila. Tenang, aku akan cari bantuan. Ingatan apa ini? Pasti dia pergi mencari Xu Yiren. Tidak bisa. Yiren. Kamu siapa? Katanya saat kehilangan penglihatan, pendengaranmu akan tajam. Kenapa kau tidak tahu kita adalah teman lama dengan mendengar suaraku? Tidak mungkin. Kalau begitu, biar ku perkenalkan diri. Namaku Zheng Xiaoran. Terdengar familiar. Bagaimana bisa kau? Kau kira dengan memalsukan kematian anakku, maka aku bakal mengampunimu? Bersyukurlah pada putrimu yang membutakanmu untukku. Jangan menindas ibuku. Jangan menangis, Ziyue. Ibu, jangan. Ibu, ternyata dia yang membunuh ibuku dan mencoba membunuhku. Kalau kamu tidak menipu Ziyue, dia tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Untung kamu menyelamatkannya saat itu. Kalau tidak, siapa yang akan memberimu pelajaran? Kamu memberinya obat dan hampir menghancurkannya. Lampu hijau, kamu begitu hebat. Pasti bisa jalan tanpa tongkat tunanetra itu. Ibu. Jauh-jauh dari ibuku. Ambil tongkat tunanetra dan berbaliklah terus berjalan. Ziyue, apa yang kamu katakan padanya? Bukan apa-apa. Dia buta, tapi aku tidak buta. Jalan terus, jangan berbalik. Beraninya kau mengkhianatiku. Apa begitu sulit memahaminya? Kau minta orang untuk menculikku. Dia terluka demi menyelamatkanku. Aku terlalu bodoh, aku terus kau bohongi. Bagus. Aku membesarkanmu selama belasan tahun. Inikah balasanmu? Masih mau berbohong padaku? Sayangnya sekarang aku sudah ingat semuanya. Kau merayu ayahku dan membunuh ibuku. Kaulah monster yang melakukan semua kejahatan itu. Cukup. Kau baik-baik saja. Cepat pergi selamatkan Ziyue. Tunggu aku. Cepat pergi. Kau memintaku melakukan begitu banyak kejahatan. Aku malah mengira kau ibu yang paling menyayangiku. Dia sudah pergi. Terima kasih kau sudah mengantarkan diri. Selama kau ada di tanganku, dia akan datang dengan patuh. Ziyue? Kenapa kita tidak bergerak? Dia sudah buta dan kau masih mau melamar? Kau bagaimana mungkin? Kadang di mana Ziyue? Dia di sini bersamaku. Sayangnya kau tak bisa melihatnya. Sekarang kau sangat menyesal, kan? Seharusnya kau tak meninggalkannya. Ibu, kumohon lepaskan Ziyue. Ibu? Wanita ini merawatmu beberapa hari, kau langsung ingin jadi anaknya. Sudah banyak kulakukan untukmu, tapi kau masih membenciku. Mengapa? Aku tidak membencimu, aku hanya tersiksa. Mengapa aku punya ibu seperti dirimu? Mengapa? Aku tak mau kau jadi gelandangan. Apakah aku salah? Ku ingin kau hidup berkecukupan sebagai anak orang kaya. Apakah aku salah? Tapi apa salah mereka? Jika ini semua salahku, kau bunuh saja aku. Berhenti. Hari ini,
Dia atau aku yang mati? Kalau begitu kau serang aku. Shuiren, dengar, tidak. Harusnya kupanggil kau Zhou Shinrou, tukar dirimu dengan dia. Atau kubunuh dia sekarang. Aku gantikan dia. Kumohon jangan lukai Ziyue. Shuiren, teruslah melangkah maju. Bukankah kau datang untuk menyelamatkan putrimu? Tidak bisa. Jangan coba-coba main licik. Atau akan kulempar ini. Kau tidak buta. Langit punya mata. Penglihatanku sudah pulih. Cepat selamatkan Ziyue. Tunggu aku di sini. Cepatlah pergi. Aku bisa melihat lagi. Kau membohongiku. Kau membohongiku. Kalian semua membohongiku. Semua orang membohongiku. Zizou. 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 Zizou, kumohon baik-baik saja. Maukah kau menerima lamaranku? Aku mau. Zizou. Zizou. Biar ku periksa. Jantung pasien rusak parah. Hanya transplantasi yang bisa menyelamatkannya. Kalau tidak, aku akan memberinya jantungku. Aku mau. Jangan beritahu Zizou. Operasinya berhasil. Seperti permintaanmu. Zizou tidak tahu jantung siapa yang dia terima. Jadi, dia masih tak bisa memaafkanmu. Sahabat yang baik, takdir membuatku bersama dengan putramu, tapi memberinya jantungmu untuk bertahan. Apakah ini hukuman untuk kita berdua? Atau belas kasihan?